Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar utama dan pembantu yang dibahas ini dari toko Keluarga Bahagia seperti soal berikut ini. Kali ini kita akan buat buku besar utamanya dan buku besar pembantunya. Buku besar utama yang saya buat ini dalam bentuk 4 kolom. Ada akun kas dan utang. Dengan kas nomor akun 111 yang kita bahas terlebih dahulu ya. Cari kan di sini ada saldo awal yang dibuat atau terletak dalam neraca saldonya. Saya cari kasnya. Telah debit sebesar 5 juta. Kita posting ke buku besar utamanya. Nomor saldo awal pastinya tanggal 1. Dengan keterangan saldo awal dan drive-nya NSD. Sehingga saldonya telah debit sebesar 5 juta. Kita cari akun kas lagi. Itu ada di jumlah penerimaan kas sebesar 82.278.000. Sehingga karena buku besar ini memang mencatat di setiap akhir bulan, maka tanggalnya tanggal 31. Dengan keterangan jumlah penerimaan kas dan drive JKM. Tak debit sebesar 82.278.000. Karena saldonya tadi debit ketemu dengan debit akan bertambah sebesar 87.278.000. Lanjut, cari akun kas, ternyata ada utang dagang. Di pengeluaran kas maksudnya. Ada di kredit sebesar 30.832.500. Kita posting ke buku besar utamanya tanggal 31 dengan keterangan jumlah pengeluaran kas dan drive-nya JKK. Tadi kredit sebesar 30.832.500. Nah, tadi saldonya telah debit, bertemu dengan kredit pastinya akan berkurang. Hasilnya 56.445.500. Lanjut ke akun selanjutnya, akun utang dengan nomor akun 211. Sebelumnya, karena akun utang, pastinya kita akan menemukan akun utangnya dari jumlah pembelian, jumlah pengeluaran kas, dan jumlah umum. Kita dari saldo awalnya, sama seperti yang tadi cara mengerjakannya, utang dagang telah dikredit sebesar 2.250.000. Sehingga saldo awalnya kita dikredit sebesar 2.250.000. Lanjut. Kita akan mencari utang dagang di jurnal pembelian. Yang ternyata telah dikredit sebesar 12.460.000. Salin, posting ke buku besar, tanggal 31, dengan keterangan jurnal pembelian, dan drive-nya JPB. Kita dikredit sebesar 12.460.000. Karena saldo awalnya adalah kredit, itu menurut kredit, hasilnya bertambah 14.710.000. Lanjut, kita carinya di pengeluaran kas utang dagangnya sebesar 5.910.000 di debit. Kita posting ke buku besar utamanya tanggal 31 dengan keterangan jumlah pengeluaran kas dengan JKK debit sebesar 5.910.000. Karena saldo terakhir di kredit bertemu dengan debit akan berkurang sebesar 8.800.000. Lanjut kita cari ke jurnal umum. Cari utang dagang. Kita ada debit sebesar 500.000 ini. Kita posisi ke buku bunga utamanya tanggal 31 dengan keterangan jurnal umum dan JU. Tetap debit sebesar 500.000. Karena tadi saldonya tadi terakhir di kredit bertemu dengan debit akan berkurang sebesar 8.300.000. Lanjut, cari di jurnal umum utang dagang yang masih ada tadi. Kita telah di debit sebesar 150.000. Kita posting ke buku besar utamanya tanggal 31 dengan keterangan jurnal umum dan drive JU. Telah di debit sebesar 150.000. Karena nanti saldonya terakhir juga di kredit akan berkurang. Hasilnya 8.150.000. Kita lanjut ke buku besar pembantunya yang saya buat pada piutang dan buku besar pembantu utang. Kita pertama ke piutang dulu ya. Masih sama, bentuknya
buku besar yang saya buat ini masih 4 kolom. Dari sekian soalnya yang tadi, ada banyak nama perusahaan. Karena kita membahas yang piutang, maka jumlah penjualan, penerimaan kas, dan jumlah umum. Di sini banyak nama perusahaan yang saya pilih adalah Uriana. Ini kita cari ke saldo awalnya. Masih sama, kita akan membuat mencari saldo awal dan menuliskannya pada buku besar pembantu piutang sebesar 750.000 di debit. Kita tulis nomor 1 dengan keterangan saldo awal, saldonya di debit sebesar 750.000. Lanjut. Nah, kita tinggal cari akun piutang dagangnya di jurnal khususnya, tapi secara urut tanggalnya ya. Jadi udah enak nih di penjualan tanggal 9. Piutang dagangnya sebesar 2.975.000 di debit. Kita posting ke buku besar pembantu piutangnya. Karena di jurnal penjualan, keterangannya penjualan tanggal 9, total debit sebesar 2.975.000. Karena saldo terakhir ada di debit, akan bertambah sebesar 3.725.000. Lanjut, kita akan menemukan yang jurnal umum ada piutang dagangnya, yaitu Uriana, di kredit sebesar 975.000. Kita posting, karena jurnal umum tadi bukan rekor penjualan ya, makanya ditulis tanggal 10 di rekor penjualan. Keterangannya total dikredit sebesar 975.000. Kalau saldo terakhirnya itu di debit bertemu dengan kredit, maka berkurang sebesar 2.750.000. Lanjut, kita menemukan piutang dagangnya di penerimaan kas. Piutang dagangnya di kredit sebesar 2 juta. Kita posting ke buku besar pembantu piutangnya. Karena tadi soalnya adalah pelunasan utang, maka keterangannya bukan pelunasan utang ya. Pelunasan piutang ya. Tanggal 16 ya, keterangan pelunasan piutang total di kredit sebesar 2 juta. Kalau di saldo terakhir di debit ketemu dengan kredit akan berkurang sebesar 750.000. Selesai. Kita masuk ke buku besar pembantu utang. Masih sama, saya bentuknya 4 kolom ya. Buku besar pembantunya. Dari sekian soal ini, yang saya pilih adalah CV Anugrah. Karena yang dibahas utang dagang, maka jurnal yang saya akan cari utang dagangnya ada di jurnal pembelian, pengeluaran kas, dan jurnal umum. Masih seperti yang di awal, saya akan menunjukkan secara urut tanggalnya. Kita cari CV Anugrah. Saldo awalnya utang dagang masih sama, dikredit sebesar 2.250.000. Kita posting ke buku besar pembantu utangnya tanggal 1 dengan keterangan saldo awal, saldonya total dikredit sebesar 2.250.000. Nah, setelah saldo awal tadi, kita akan mencari akun utang dagangnya di jurnal pembelian. Nah, berikut CV Anugrahnya di sini. Utang dagangnya pada dikredit sebesar 160.000. Kita posting ke buku besar pembantu utangnya tanggal 5 dengan keterangan pembelian. Total dikredit sebesar 160.000. Maka di saldo terakhirnya dikredit bertambah dengan kredit, hasilnya 2.410.000. Cari lagi akun utang dagangnya di pengeluaran kas. Maka CV Anugrahnya ini ada di debit utang dagangnya sebesar 160.000. Kita posting ke buku besar pembantu utangnya. Dengan tanggal 22, keterangannya pelunasan utang terletak di debit sebesar 160.000. Karena saldo terakhir di kredit bertemu dengan debit, maka berkurang. Hasilnya 2.250.000. Nah, udah habis nih. Jurnal umum itu tidak ada CV Anugrah.
Maka sudah sampai sini saja. Kita sudah selesai membuat buku besar pemandu utama. Sekian pembahasan dari saya tentang buku besar utama dan buku besar pembantu dari toko Keluarga Bahagia ini. Terima kasih sudah menonton.